Misi baru. Ge? Kita disuruh nunggu di sini ya? Ya bener, nunggu di sini. Ge, pergi mau mas? Nama saya Zuhair. Oh, Kulo Rahmat. Rahmat. Saya Dias, tapi biasa dipanggil Bob. Oh, Bob. Oke. Mas orang Jawa ya? Ge, Kulo Jawa. Oh. Ya udahlah, aku ikut nunggu di sini dulu ya. Sini aja mas, nanti di sana bakal dipanggil berkloter. Mas tunggu sini aja. Oke. Itu kelihatannya kumpulan sebelumnya udah selesai. Ini kita berdasar aja yuk, barengan. Ayo, bareng ayo. Waktu pertama kali langsung terbayang sih di pikiranku. Sepertinya di sini akan menjadi momen-momen yang paling menyenangkan dalam hidupku. Ya, pasti. Dan untuk tugas hari ini, silahkan kalian lari 3 km. Catar. Siap, senior. Ngantuk kalian catar. Siap, tidak, senior. Selamat pagi, senior. Selamat sore, senior. Selamat pagi, senior. Selamat sore, senior. Begitulah rasanya jadi junior. Capek. Pada semester kedua lah kisah ini dimulai. Dengan semangat new normal, kami akhirnya menginjakkan kaki di kampus setelah 6 bulan menjalani pendidikan secara daring. Maju. Jalan. Terusan. Terus. Selamat pagi, senior. Ya, pagi. Tadi pagi bangun jam berapa? Siap, bangun jam 6, senior. Ngapain bangun juga? Siap, salah, senior. Jelas. Siap, senior. Selamat pagi, senior. Ya, pagi. Rasa kamu udah bagus. Siap, terima kasih, senior. Tapi peletakannya kenapa terbalik? Kebalik. Siap, salah, senior. Oi, kau. Siap, senior. Lihat topinya. Bener nggak? Siap, terbalik juga, senior. Namanya apa? Balik ya. Siap, terima kasih, senior. Selamat pagi, senior. Ya, pagi. Rasa kamu udah bagus. Siap, terima kasih, senior. Tapi ini bekas apa nih? Siap, bekas gantungan baju rekan, senior. Perbaiki tempat bajunya ya. Siap, senior. Makasih, senior. Kesempatan Siap, benar, senior. untuk menyikapi kesalahan ini, setiap orang ambil 20. Siap. Siap. Dua. Tiga. Empat. Suasana perkuliahan di sini telah membuka mata kami. Kembali lagi, kami disadarkan bahwasannya setiap orang punya kelebihannya masing-masing. Ada yang cepat belajar, ada yang jago berbicara, ada yang pandai memimpin. Ya, pada intinya, di atas langit masih ada langit. Lah. Juk. Ayo buruan. Emang mau ngapain? Kita kan mau prank. Oh iya. Baik,
Selamat datang di pos pertama oprek pasukan khusus. Setelah ini, silakan lakukan pull up. Siap, gerak. Hadap serang kanan, gerak. Forward, gerak. Tengah mematakan aroisi, izin menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu bahasa kita. Cukup. Kamu berapa persen, Dek, mau masuk padus? Siap, tak terhingga senior. Stop. Kami nggak yakin, Dek. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Dias Mora Reza. Kayaknya kamu cocoknya masuk pasus deh. Jadi next. Stop. Kayaknya kamu punya bakat. Tapi dipendam aja. Next. Aduh, kok gak ada yang bagus ya? Kita ini butuh bintang. Luar biasa. Ini dia yang kita cari. Selamat datang di pos terakhir oprek marching band Bahana. Pos ini kami beri nama pos kegelapan. Sekarang tutup mata kalian semua. Sekarang buka mata kalian. Lihat muka teman-teman kalian. Sok tahu ya, Dek? Bob ketawa kok ya? Siap, tidak senior. Nah, ini kasih tampang lagi. Kasih tampan dulu mukamu ini. Bisa-bisanya. Bob. Makanya kalau senior lagi ngomong tuh didengerin, jangan ketawa sendiri. Tapi aku rasa kau itu catar favorit senior sih, Bob. Iya, kayaknya aku udah ditandain sama senior Arif. Oh, kayaknya personal kali senior ini ya. Kesel kali aku jadinya sama dia. Tapi pikir-pikir masuk MB itu asik. Seumpama aku masuk MB gimana ya? Seumpama. Ya, semoga kau diterima lamat. Aku masih kesel sama dia, Mat. Sebenarnya ada satu orbes lagi sih, namanya IPJ. Tapi opreknya ya YTTA. Karatika, yuk! Entah kenapa rasanya tidak pernah sekalipun hujan turun di hari Sabtu. Karate ini menjadi sahabat sejati kami di setiap Sabtu pagi. Momen menuju akhir pekan selalu diwarnai oleh terik matahari yang membuat kami semakin hitam di dalam dogi berwarna putih. Nah, kalau ditanya soal kenangan yang paling berkesan, tentu saja Cufes. Sulit menjelaskannya. Tapi, pastinya segala euforia, kemeriahan, kegembiraan, kesenangan yang kami rasakan di Cufes ini tidak akan pernah bisa kami lupakan.
Baik, karena ini olahraga terakhir kalian. Saya mau dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Bisa ya bisa? Bisa! Siap, serong kiri. Gerak! Posisi! Siap, posisi! Semangat kalian! Semangat rekan! Semangat! Persiapan! Siap! 1, 2, 3, Posisinya yang benar. 4, 5, 20, 21. 2-1! Karena hari akan hujan, kalian silahkan berdiri. Waktu berlalu dengan membawa perubahan. Status junior yang kami emban kini perlahan menua. Telah banyak cerita yang kami ukir hingga titik ini. Hari-hari kami diisi dengan kegiatan ketarunaan, apel, dan LBB menjadi irama mingguan yang menguatkan disiplin dan kebersamaan. Di sela-sela itu, kegiatan organisasi besar maupun kecil mengisi waktu kami dengan penuh makna. Ada di antara kami yang sering dipercaya untuk dinas luar membawa nama kampus. Ada pula yang tekun menjaga hubungan dengan Sang Pencipta. Sebagian menyalurkan hobi dan warna jiwa dalam seni dan olahraga. Sebagian memilih mengabdi untuk masyarakat dan lingkungan. Sementara yang lainnya meningkatkan keterampilan dalam ilmu pengetahuan. Dan kini, setelah semua proses itu kami lalui, tibalah saatnya roda kepemimpinan berputar. Berpindah ke pundak mereka yang dipilih karena potensi dan keteguhan hatinya. Menerima amanah untuk menahkodai berbagai bidang, baik di resimen maupun di Demustara. Jadi Danki Junior tuh susah nggak sih? Ya, alhamdulillahnya ada kawan-kawan yang bantu sih, jadi nggak terlalu susah. Aku lihat keren juga ya punya rencana berprestasi. Enggak lah, Kayak gitu. mana ada. Paling cuma ya tiap malam kita nyicil-nyicil belajar aja sih sama ngerjain tugas dosen tepat waktu. Kayak gitu ajarin aku ya. Oke, boleh. Semester 6, kami menjalani MBKM. Kami disebar ke berbagai wilayah untuk mempelajari bagaimana realita di dunia kerja. Meski kadang terasa monoton, di sanalah kami mendapatkan bekal dan pengalaman yang tak tergantikan. Lalu tibalah masa KKN, waktu untuk belajar hidup di tengah masyarakat. Bersama kelompok baru ini, kami berbagi cerita, menulis kenangan, dan memahami makna dari pengabdian yang sesungguhnya. Setelah usai MBKM di daerah, kami akhirnya kembali ke STMKG dengan gedung kampusnya yang baru. Ini rasanya jadi senior ya? Boleh juga. Tapi, kalau udah bicara tingkat akhir, tentu saja ada dua hal yang pasti meneror kami. Proposal dan skripsi.
Di antara kami ada yang sangat produktif dengan skripsinya. Setiap harinya mereka habiskan dengan membaca literatur dan menyicil progresnya secara perlahan. Selain mereka, ada juga sih yang Ju, kerjain skripsinya, jangan main game aja. Iya bu, saya kerjain. Gitulah. Lalu tibalah kami di tahap terakhir, sidang skripsi. Di sanalah semua ilmu yang kami pelajari selama ini diuji. Bukan sekedar menjawab pertanyaan dosen, tapi tentang bagaimana kami mampu memahami makna dari setiap hal yang kami pelajari. Dan itulah seringkas cerita kami. Tapi kenapa masih terasa ada yang kurang? Setelah semua perjuangan panjang itu, akhirnya datang juga hari yang menenangkan. Yudisium. Tak ada lagi tegang, tak ada lagi revisi, hanya rasa lega, syukur, dan sedikit haru. Disinilah kami menyadari bahwa perjalanan ini mungkin telah menyentuh garis akhirnya. Mat, foto, ayo. Pas sendirian aja, mana Zuhair? Zuhair? Loh, itu Zuhair. Loh, Zu? Mana dia? Gak tahu. Kemana ya? Zu, kau kenapa? Waktu cepat sekali berlalu ya. Aku bingung. Udah 4 tahun kuliah di sini, tapi nggak jadi apa-apa. Aku merasa nggak berguna, cuy. Kok mikir gitu kok? Ya, lihatlah kalian berdua. Kau Bob, banyak ikut organisasi, sering ikut kepanitiaan. Dan kau Mat, dengan beragam prestasi yang kau miliki, betapa banyak atribut yang terpasang di baju kalian. Sementara aku cuma taruna butterfly. Kau salah, Zu. Salah dari mana coba? Zu, kalau setiap orang mengejar hal-hal yang besar, lalu siapa yang akan menjaga hal-hal yang kecil? Kau mungkin gak sadar, Zu. Tanpa kau, kami gak mungkin bisa seakrab ini. Benar kata Rahmat. Kalau bukan karena kau, siapa yang mengawali pertemanan kita? Siapa yang menggerakkan kita? Aku yakin, gak hanya kita bertiga. Teman-teman angkatan kita yang lain pasti merasakan hal yang sama, Zu. Zu, ingat, setiap orang punya jalannya masing-masing. Gak mungkin setiap orang punya jalan yang sama. Oleh karena itu, aku ingin kita menikmati setiap momennya. Apalagi kita udah tamat. Sebentar lagi kita wisuda, Zu. Bukan lagi waktunya untuk bersedih. Justru di saat-saat inilah untuk kita mengukir kenangan-kenangan yang indah. Ya, kalian benar juga. Gimana? Udah tenang bukan? Ya, udah. Terima kasih ya kawan-kawan aku. Senang bertemu dengan kalian. Udah kan? Sabar kan? Yuk cari makan. Yuk.
Pas catar sih, pas masa-masa COVID, tinggal di Ponbet bareng sama temen kos, temen kontingen yang lainnya sih. Jelas ada Sabtu ceria karate, terutama bagi roti dan ST-nya. Kita tuh selalu menjalinnya bareng-bareng, kayak kekeluargaan. Jadi mau mungkin sebesar apa kesalahan dari teman-teman kita, tapi kita tuh kayak ya udah kita jalanin, walaupun mungkin ada yang dongkol dikit gitu kan, tapi ya itu cuma sekilas aja atau bentar aja, tapi ya besokannya kita udah have fun lagi, dah rukun lagi. Untuk momen berkesan mungkin ya di akhir-akhir seperti ini ya, dimana kita udah mulai mau wisuda, kita udah melaksanakan seperti skripsi seperti itu merupakan hal-hal yang sangat berkesan, terutama untuk saya secara pribadi. Kalau aku paling berkesan itu yang pasti kumpul-kumpul ya bareng teman-teman dari organisasi atau mungkin teman-teman dari kelas. Itu sebuah momen kebersamaan kekeluargaannya itu kerasa banget. Waktu karate itu tiba-tiba aku dipanggil ke belakang, tiba-tiba kok dieval banyak senior, aku kaget. Loh, aku ngapain ya? Aku perasaan aku nggak mau ngapain ya. Catar. Ya mengubah lah semua 180 derajat, kayak aku yang dulu bukan aku yang sekarang. Literally itu catar tuh beneran zona balik lah. Kalau saya pribadi saat pengalaman berorganisasi gitu, apalagi di tingkat 1 dan tingkat 2, ketika menjadi anggota dan juga diberikan amanah gitu. Kalau aku tuh sebenarnya nggak bisa pinpoint kayak satu momen itu aja gitu, karena menurutku selama aku dari senior sampai junior itu setiap momennya, setiap fasenya itu pasti membentuk diri kita di setiap fase tersebut. Maksudnya kayak kita jadi junior, kita belajar, oh kita kalau menghadapi senior itu gimana, kalau kita waktu jadi senior kita cara menghadapi junior itu kayak gimana. Itu tuh kayak ada setiap prosesnya tuh membentuk aku banget sesuai dengan fasenya itu masing-masing gitu. Jadi aku nggak bisa menyebutkan salah satu aja. Jika diberi kesempatan dan tanggung jawab di waktu yang bersamaan gitu. Jadi saya diajarkan bagaimana cara mengatur prioritas, bagaimana cara memanage waktu, bagaimana cara mengatur akademi, non-akademi, kegiatan kepanitiaan, organisasi di waktu yang bersamaan. Mada Bintal ya, karena dari awal kita yang nggak tahu apa-apa, dari STMKG yang sistemnya kayak gimana, kita diperkenalkan gitu sistemnya. Menurut saya Mada Bintal tuh benar-benar membekas gitu, bisa membentuk saya hingga saat ini gitu. Pengen mengulang yang namanya MBKM, magang di stasiun, yang mana pengalaman itu banyak sekali di situ. Momen yang paling kami ulang, jelas dong, apa guys? Cupes. Cupes tuh sumpah seru banget. Bahkan aku yang jadi panitia itu bisa merasakan euforia Cupes. Nggak cuma dari teman-temanku, dari junior, dari senior, semua itu senang. Nggak ada lagi suasana-suasana yang susah, dongkol ketika eval tuh semuanya terlupakan ketika Cupes. Kita semua itu gabung dari seluruh Indonesia. Kalau saya sih mungkin balik semua momen yang ada di tingkat 2 gitu. Karena bener-bener kayak kebersamaannya tuh kuat di tingkat 2 ya. Ada karate, terus ada pektar tadi, terus banyak kegiatan-kegiatan gitu yang ada di kampus. Tuh, kita yang jadi penyelenggara dan lain-lainnya lah. Mungkin momen-momen saat tingkat 3 ya, karena itu momen dimana kita sudah tidak punya senior dan juga beban akademik juga nggak terlalu berat. Kalau gue pribadi mungkin semuanya ya, semua pengen gue ulang asalkan bersama kalian pasti bakal aman aja. Ketika kita ngumpul sama senior-senior, gue ingat bahwasanya ketika kita tingkat 2, yang dimana kita udah megang resimen tuh, itu kan posisinya dimana kita posisinya sebagai junior, tapi kita udah diamanatkan untuk menjadi seorang senior. Mungkin sebelumnya terima kasih kepada Angkatan 21 karena sudah membersamai perjalanan selama 4 tahun ini. Tetap semangat dan tetap sukses selalu untuk teman-teman Angkatan 21. Dimanapun kalian berada, apapun yang kalian lakukan, dan kedepannya apapun yang terjadi, tetap semangat, jangan berkecil hati, dan tetap bergantung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Harapanku semoga di setiap fase kehidupan kita tuh kita nggak melupakan Adhikari dan Nadiaksa itu. Kita udah jalan bareng sejauh ini. Terima kasih sudah menjadi rumah yang sangat nyaman selama 4 tahun yang tidak selalu mudah ini. Kita tumbuh, kita jatuh, tapi kita bangkit bersama-sama. Semoga dimanapun nanti ditempatkan, kita bisa membawa nama Adhikari dan Nadiaksa dengan penuh rasa bangga.
semangat memikul beban yang mungkin akan bertambah banyak ke depannya. Tetap ingat kita pernah ada di atap yang sama. Semoga mendapatkan penempatan yang terbaik, diberikan kemudahan dalam pekerjaan dan dilanjutkan untuk pendidikan S2 dan seterusnya. Ya, semoga pertemanan kita tidak selesai sampai di sini gitu. Nanti ketika sudah di penempatan masing-masing mungkin kita bisa masih ibaratnya kayak keep in touch gitu satu sama lain. Meski waktu dan jarak yang akan memisahkan kita nanti, aku berharap kita tetap menjadi keluarga Adhikari dan Adiaksa yang saling menjadi rumah di tempat kita nanti masing-masing. Dan kalau Mita ngundang-undang, aku nggak sabar nengok kalian bahagia sama pasangan kalian. Os segar. Mantap. Jiwa. Keluarga. Sukses. Terima kasih. Mau lihat Kure semangat. Home base. Selamat datang di ujung dunia. Seperempat masa lamanya mencari kawan seirama. Mencoba peruntungan, mencoba untuk selaras, semua dijalani. Basa-basi, basa-basi, tak terasa hingga hari ini, tak terpikirkan untuk pergi. Dan jika bukan suratannya, akankah kau usahakan untuk kita terus berjalan? Selamat datang di ujung dunia. Kita tak sengaja bersama melawan takdir, kalahkan dunia. Semoga selalu hingga ujung usia. Dia tertawa di tempat-tempat yang sepi, yang satu lagi dikit sedikit emosi, yang satu lupa cara berhenti.